Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Karangan Said Hasan Saqaf hafizahullah taala. Alhamdulillah sudah di halaman 14. Ini tentang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum mengkaji tentang kitab salat ini. Satu faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatasaalu ba'du ikhwaninal mu'minin. Saling bertanyalah oleh sebahagian saudara-saudara kita yang beriman. Fayaqulun, mereka berkata, yaqulullahu ta'ala, berkatalah, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang ia dari kekejian dan kemungkaran. Ada yang saling bertanya, bukankah Allah menyatakan salat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan mungkar? Kenapa kita salat ini kita selalu maksiat, mungkar jalan terus, salat iya salat. Fama baluna nara ba'dhan nasi yusallun wala yantahu an fahsya'in wala munkarin. Fama baluna, maka mengapa itu hal kita? Kita lihat akan sebahagian manusia, mereka sholat. Walam yantahu, mereka tidak berhenti dari kekejian dan tidak pula dari kemungkaran. Wala ya'tamiruna bima'ruf, mereka tidak melaksanakan yang ma'ruf. Kenapa? Apakah firman Allah yang salah atau kita yang salah? Fanajidu akhlaqahum sayi'atan, kita dapati akan kalam mereka buruk. Wa kalamahum faddan ghalidha, kita dapati akan ucapan mereka akan faddan, kasar, keras. Jadi najidu maf'ulnya dua. Fanajidu akhlaqahum sayi'atan, kita dapati akan akhlak mereka akan yang buruk. Wa kalamahum, kita dapati akan ucapan mereka yang faddan ghalidha, ucapan yang kasar. Au nara ba'dahum ghaira mustaqim, atau kita lihat sebahagian mereka tidak lurus fi muamalatihi, dalam muamalahnya bersama yang lain, bagi yang lain. Dia rajin sholat, tapi ketika jual beli suka menipu, mengurangi timbangan. Kita lihat sebahagian mereka tidak lurus dalam muamalahnya bagi orang lain. Au fi sulukihi, atau tidak lurus dalam suluknya, dalam perjalanan hidupnya. Panarahu yaghusyul akharin, kita lihat akan dia menipu ia akan yang lain. Au la yatahalla bil istiqamah, atau tidak menghias diri ia dengan istiqamah. Wal itqan, dengan itqan, teliti. Wal ikhlas, dengan ikhlas fi amalihi, dalam pekerjaannya. Kita lihat si muslim rajin sholat, tapi dia tidak memiliki istiqamah, tidak itqan. Ketika dia memiliki tugas pekerjaan, tidak dilakukannya dengan rapi. Suka menipu, tujuan dapat bayaran aja. Sementara hasil yang dikerjakan tidak baik. Tidak ikhlas dalam pekerjaannya. Fama huwal jawabu ala zalik. Maka apa itu jawaban terhadap demikian pertanyaan? Nah ini. Ya. Fanaqulu, maka kami berkata, beliau berkata untuk menjawab. Al-jawabu ala dzalika anna haula'i ma aqamu sholata ala wajhiha. Bermula jawaban di atas demikian pertanyaan. Dua, sungguh mereka yang disifatkan di atas tadi salat tapi akhlaknya buruk. Wa sungguh mereka itu ma aqamu shalah, mereka tidak melaksanakan salat ala wajhiha, di atas wajahnya salat. Mereka tidak melaksanakan salat yang sebenarnya. Wala ala kaifiyatiha shahihatil matlubah. Mereka tidak melaksanakan sholat di atas caranya sholat yang benar yang dianjurkan. Cara allati ja'at, yang datang ianya cara an sayyidina, dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya enggak sholat dengan cara yang benar yang datang dari Nabi. Wallati amara biha wa 'allamaha as-sahabatal kiram. Mereka tidak melaksanakan sholat di atas caranya sholat yang benar yang dianjurkan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara allati amara biha, yang memerintahkan ianya Rasul dengannya cara. Wa 'allamaha, telah mengajarkan ia Rasul akannya cara akan para sahabat yang mulia. Kita sholat, tapi sholat kita enggak seperti sholat Nabi, enggak seperti sholat yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Fahaula'i a'radu anit tafaqquhi fi shalah. Maka mereka itu berpaling dari mempelajari, dari memahami tentang sholat. Sholat aja nggak paham. Nggak mau mengkaji tentang fiqhus sholat. Mereka berpaling dari tafaqquh, dari memahami dalam urusan sholat. Wat tafakuri, dan dari memikirkan fi tashihiha, dalam membenarkan sholat.
hanya sholat belajar aja dari luar gitu ya, nggak mempelajari hakikat. Wa innama iktasaru ala adai harakatin dhahiratin. Hanya saja mereka membatasi di atas melaksanakan gerakan-gerakan yang zahir. Yuqalliduna biha ghairahu, mereka mengikuti dengannya gerakan yang zahir akan selain mereka. Hanya ikut-ikutan. Kama yuqalul yauma, sebagaimana dikatakan orang pada hari ini. Kan hari ini ada ibarat hiya amalun rutiniyun. Dianya salat dia itu pekerjaan rutin. Sudah jadi rutinitas. Walaupun kita nggak paham hakikatnya, ya udahlah, yang penting selesai tugas. Nah, itu maksudnya. Ala tara ila dzalika ar-rajulil ladzi dakhala al-masjid? Apakah engkau tidak melihat kepada laki-laki itu yang masuk ia akan masjid, fa shalla, maka salat ia. Wa Rasulullah, dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanduru ilaihi, melihat yang Rasul kepada laki-laki itu. Jadi ini, apakah engkau tidak melihat kepada satu kisah hadis musii'us shalah kan? Ketika seorang laki-laki masuk masjid, dia sholat, Nabi melihatnya. Selesai dia sholat, dia datang kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Ayo ulang, kamu belum sholat. Sampai 3 kali Nabi menyatakan, kamu belum sholat, ayo sholat. Nah, kan? Itu menunjukkan ada sholat-sholat yang dilakukan secara rutin, tapi nggak sah. Nah, itu maksudnya. Allah taruh, apakah engkau tidak melihat kepada demikian laki-laki yang masuk ia akan masjid, maka sholat ia. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada laki-laki itu. Summa qala lahu indama faragha min salati. Kemudian berkata ianya Rasul baginya laki-laki indama faragha, ketika selesai ianya laki-laki dari salatnya laki-laki. Ma masdariyah indama faragha, takwil masdar. Kemudian Nabi berkata bagi laki-laki itu ketika selesai ianya laki-laki dari salatnya, apa kata Nabi? Irji, kembalilah kamu, fasalli. Salatlah kamu, fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum salat. Nabi mengatakan itu salah samaratin 3 kali. Wadzalika rajulu yusalli, dan bermula laki-laki itu dia salat ia. Summa yaqulu lahun Nabi, kemudian berkata bagi laki-laki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, irji fasalli, kembalilah kamu maka salatlah kamu. Fa innaka lam tusalli, sungguhnya engkau belum salat. Sudah 3 kali dia salat, Nabi menyatakan dia belum salat. Apa pelajarannya? Pelajarannya ada salat-salat yang kelihatannya salat, sebenarnya enggak sah. Fafi hadzal kalami minan Nabi, maka dalam ini ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihun bikulli wuduhin, itu ada penjelasan dengan sangat jelas bi anna ba'dhan nas, bahwa sungguh sebahagian manusia itu ya'ti, datang ia biharakati shalah, dengan gerakan-gerakan salat, wala yu'tabaru fil haqiqati qad shalla, dan tidak dianggap akan dia pada hakikatnya, tidak dianggap dia salat dia. Nah, ini jelas dari antara pembicaraan Nabi dengan laki-laki tadi, dengan sahabat tadi, bahwa ada orang-orang yang melakukan gerakan sholat, sementara dia nggak dianggap sholat. Wala yu'tabaru, tidak dianggap akan dia pada hakikat, hal keadaan ia itu yang sholat ya. Kelihatannya sholat, sebenarnya nggak sholat. Kenapa? Li'annahu bi'adami tafaqquhi, karena sesungguhnya seseorang itu dengan sebab tidak pahamnya seseorang, wa ta'allumihi, dengan sebab tidak mempelajarinya seseorang, li umuri dinihi, dengan perkara agamanya, yukhillu bi ba'dil arkan, itu mencacati ia dengan sebahagian rukun-rukun. Bisa saja walaupun kelihatannya sholat, sebenarnya enggak sholat. Kenapa? Li'annahu, karena orang itu dengan sebab dia tidak mempelajari, dengan sebab tidak memahami tafaqquh, dengan sebab tidak memahaminya seseorang, dengan sebab tidak belajarnya seseorang bagi urusan-urusan agamanya, itu kabar Anda. Menyebabkan mencacati ya dengan sebahagian rukun. Mungkin ada sebahagian rukun yang dia tidak melaksanakannya. Au la yantiqu bi ba'dil azkaril wajibati fis shalah, atau tidak mengucapkan ia dengan sebahagian zikir-zikir yang wajib dalam salat. Ada zikir-zikir yang wajib untuk dibaca, mungkin dia enggak baca. Hasbama huwa matlubun syar'an, sekira-kira mah yang dia nyama itu dianjurkan pada syara'. Nah, bisa saja walaupun kelihatannya salat, sebenarnya enggak salat karena ada rukun yang tertinggal, ada zikir wajib yang dia enggak baca. Fatakunu sholatuhu fasidatan, maka jadilah salat dia itu rusak. Wa ka'annahu lam yusalli, dan seolah-olah dia itu belum salat ia. Ma'amulahadati anna dzalika rajul, bersama memperhatikan bahwa sungguh laki-laki itu, anna dzalika rajula, bahwa sungguh demikian laki-laki alladzi qala lahu Nabi, laki-laki yang mengatakan baginya laki-laki oleh Nabi, irji. Apa kata Nabi? Kembalilah maka salatlah kamu, fa innaka lam tusalli. Itu ahadus sahabah, itu salah seorang sahabat kan. Coba kita perhatikan dalam kisah itu. Bersama memperhatikan bahwa sungguh laki-laki itu, laki-laki yang Nabi berkata bagi dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, itu salah satu sahabat.
Wa huwa bila syakin mukhlisun fi ibadati. Dan dianya sahabat itu atau salah satu sahabat itu tanpa ragu itu pasti ikhlas dalam ibadahnya. Tentunya ibadahnya ikhlas bahkan sampai 3 kali dilakukan. Wa ma'azalik bayyana lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna ibadatu fasidatu. Bersama demikian dia ikhlas dalam melakukan ibadahnya. Bersama demikian tetap menjelaskan bagi dia oleh Nabi. Nabi mengatakan bagi dia bi anna ibadatahu bahwa ibadah dia itu rusak. Wa anna mujarradal ikhlasi la yakfi li tashihil ibadah. Dan bahwa sungguh hanya ikhlas saja. Dan bahwa sungguh semata-mata ikhlas itu tidak cukup ia untuk membenarkan ibadah. Atau untuk mensahihkan ibadah. Ibadah baru dianggap sah, tidak cukup hanya ikhlas saja. Tapi syarat dan rukunnya juga harus benar. Ya, fala budda min tawaffuril ilmi wal ikhlasi fiha. Maka tidak boleh tidak daripada sempurna ilmu dan ikhlas dalamnya ibadah. Jadi ibadah selain butuh kepada keikhlasan, juga butuh kepada pengetahuan tentang ibadah itu sendiri. Kama qala ahadul ulama, sebagaimana berkatalah oleh salah seorang ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini kata Ibnu Zuban ya. Kata Syekh Ruslan dalam kitab Matan Zuban. Bermula setiap orang yang dengan tanpa ilmu beramal ia a'maluhu itu bermula amalnya dia itu mardudatun tertolak la tuqbalu tidak diterima akan dianya amal. Wallaha arjul manna bil ikhlasi. Akan Allah aku berharap akan karunia dengan ikhlas. Likai yakuna mujibal khalasi, supaya bahwa ada ianya ikhlas itu menyebabkan kekhalasan, keselamatan. Ikhlas menyebabkan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adzanallahu minha. Nah. Fa idza fahamta hadza jayyidan, bila engkau telah paham akan ini dengan baik, bila kita paham kisah di atas, fa'lam annahu man adda sholata, maka ketahui olehmu bahwa sungguh orang-orang, bahwa sungguh hal dan sya'an itu, man adda sholata, barang siapa yang melaksanakan ia akan sholat, wa huwa alimun bi arkaniha, dan dia itu paham dengan rukun-rukunnya sholat, wa syurutiha, dengan syarat-syaratnya sholat, fahiman laha, hal karena ia itu yang paham baginya sholat, mutafakkihan fiha, berusaha untuk fakih, untuk mengerti dalamnya sholat, ala wajhi sahihil matlub, di atas jalan yang benar lagi yang dianjurkan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yakhluqu fi qalbi, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yakhluqu, akan menciptakan ya Allah dalam hati dia, sirran, satu rahasia, yaj'aluhu, yang menjadikan ianya rahasia akan dia tadi, ya'tamiru bil ma'rufi, melaksanakan ia dengan yang baik, wayantahi, dan terlarang ia dari kemungkaran. Nah itu. Dari kisah di atas kita bisa memahami. Barang siapa yang melaksanakan sholat. Kita paham rukunnya, syaratnya, mengerti isi sholat. Paham apa yang kita baca dalam sholat dengan pemahaman yang benar. Nanti Allah akan menciptakan sesuatu dalam hati kita. Semacam sir rahasia. Di mana rahasia yang diciptakan Allah itu bisa merubah kita. Menjadikan kita jadi lebih baik. Sehingga kita suka melakukan yang baik. Kita terlarang dari kemungkaran. Fayuhabbibu lahu ta'ah, maka membuat cinta ianya sir tadi. Atau ianya Allah juga boleh, maka membuat cinta ianya Allah dengan sebab sir tadi. Cinta baginya akan ketaatan. Sehingga kita jadi cinta kepada ketaatan. Wa yukarrihu lahul ma'asiyah, membuat benci ianya Allah bagi dia akan kemaksiatan, wal mukhalafah, akan menyalahi aturan. Sehingga dengan sering kita sholat, Allah memberikan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita suka kepada taat, benci kepada maksiat. Fatakunu sholatu sababan kabiran, maka jadilah sholat ketika itu menjadi sebab yang besar. Fi kauniha, pada keadaannya sholat itu ta'muru, memerintahkan ia sholat akan dia bil ma'ruf, dengan yang baik. Fatanhahu anil mungkar, melarang ianya sholat akan dia dari kemungkaran. Nah, fayahsunu khuluquhu, maka baguslah oleh akhlak dia. Wa yukhlisu fi amalih, dan akan ikhlas dia pada amal-amalnya dia. Fayatahaqqaqu fihi, maka nyatalah pada dia oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat dengan benar ada ilmunya, hingga terbukti bahwa firman Allah itu benar. Firman Allah yang mana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu melarang ia dari kekejian dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, sungguh bermula mengingat Allah itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, itu berarti rahasianya ya. Menyebabkan bukan firman Allah yang salah. Berarti kita yang tidak benar dalam memahami sholat. Fa'in qila, maka jika ditanyakan orang,
Ada pertanyaan lanjutan, dikatakan orang. Hal yukallafu jami'ul muslimin ayat ta'allamu fiqha shalah wa ma ila zalik. Apakah diberatkan, apakah dibebankan akan setiap muslim bahwa mempelajari oleh mereka itu akan fikih salat dan akan mama yang kepada demikian, yang membawa ia kepada demikian, demikian fikih salat. Apakah wajib setiap muslim untuk mempelajari tentang hukum salat dan yang berkaitan dengannya? Hatta al-awamil ladzina la yaqra'un wa la yaktubun, hingga orang awam, orang-orang yang mereka tidak pernah baca dan tidak menulis. Apakah hingga semua orang awam pun yang enggak sekolah, enggak baca tulis harus mempelajari tentang sholat? Jawabannya tentu saja na'am. Fa'akulu, maka aku berkata na'am. Iya, semua orang berkewajiban. Wadzalika wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Demikian itu wajib kepada setiap muslim muslimah, enggak ada kecuali. Muslim muslimah wajib mempelajari semua hukum-hukum, hukum sholat dan lainnya. Fa innallaha ta'ala ma khalaqana illa lina'budah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menciptakan ia akan kita kecuali supaya kita menyembahnya. Idz qala subhanah, karena berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi hamba-Ku, beribadah kepada-Ku, mengenal-Ku. Wa arsala ilaina kutubahu wa rusulahu wa anbiya'ahu. Mengutus ianya Allah kepada kita, mengirim ianya Allah kepada kita akan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, linafhama, supaya kita paham, wa naqila anhum, supaya kita mengerti dari mereka. Belajar dari Rasul, dari kitab-kitab. Ma amaran Allah, akan apa saja yang telah memerintahkan akan kita oleh Allah dengan nyama. Minal awamir, dari perintah-perintah. Wa ma nahana, dan apa saja yang melarang ianya Allah akan kita anhu dari nyama. Minan nawahi, dari larangan-larangan. Wa anna'tiya bima umirna, dan bahwa kita melakukan dengan apapun yang telah kita diperintahkan dengannya. Alaihi hatis sahihah, di atas bentuk yang benar. Wal kaifiyatil matlubah, dan di atas cara yang dianjurkan. Itu qala subhanah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, akadzabtum bi ayati, apakah kalian mendustakan ayat-ayatku, walam tuhitu biha ilma, kalian tidak meliputi dengannya kitab akan pengetahuan, amma kuntum ta'malun, atau apa yang kalian kerjakan. Artinya apakah kalian mendustakan ayatku? Jangan, kalian jangan mendustakan ayatku, pelajarilah kitabku. Nah, jadi menuntut ilmu itu dianjurkan. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu fardu kepada setiap muslim, nggak ada kecuali kan. Wa kana aktsarus sahabah radhiyallahu anhum ummiyin, dan adalah kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum itu juga ummi. Kebanyakan para sahabat juga nggak bisa baca tulis, tapi mereka tetap belajar dengan cara bertanya. Artinya tidak semua orang harus belajar nahwu saraf kan. Adalah kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka ummi. Wa ma'adzalik, bersama demikian mereka ummi. Ta'allamu umura dinihim. Mereka juga mempelajari akan urusan-urusan agama mereka. Fatafaqahu fihi, mereka memahami. Tafaqahu, mereka berusaha memahami dalamnya urusan agama. Wa nasyarul ilma fi arja'il ardi, mereka menyebarkan akan pengetahuan ke pelosok-pelosok bumi. Ma'a dha'fil muwasalat, bersama lemahnya media. Zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada internet kan, tapi mereka menyebarkan ilmu ke seluruh bumi. Ma'a dha'fil muwasalat, bersama lemahnya muwasalat, itu apa, media sosial. Wa kauniha bati'atan, bersama keadaannya muwasalat, hubungan-hubungan itu lemah, lambat. Wa faqdanil kahrubai wattiba'ati wal a'lam, bersama tidak memiliki listrik, kahruba, bersama tidak memiliki listrik, tidak memiliki percetakan, nggak ada percetakan kan. Dulu kitab nggak bisa dicetak, sekarang beda. Kitab dicetak, kita tinggal beli buku, kita baca, apalagi kita baca nonton YouTube banyak banget kan, para kiai ceramah. Bersama tidak adanya listrik, percetakan, wal a'lam, tidak ada apa namanya, a'lam, ya, a'lam maksudnya kamus-kamus barangkali maksudnya ya, atau kitab-kitab. La kama huwa maujudul yawma, bukan seperti ma yang dia nyema itu ada pada hari ini. Hari ini kan enggak ada alasan untuk bodoh. Fa idza lam yatafaqqahil muslim, bila tidak mempelajari, fa idza lam yatafaqqah, apabila tidak mengerti, memahami oleh si muslim. Wa yata'allam, ini masih tidak. Apabila tidak memahami oleh si muslim dan tidak mempelajari ia umura dinihi, akan urusan agamanya, famadza saya ta'allam, maka apa yang akan ia pelajari? Kalau dia enggak mempelajari agama, mau pelajari apa? Hal saya buka jahilan tilata hayate, akankah tetap ia dalam keadaan bodoh sepanjang hidupnya? Bodoh bi ahkamiddin, dengan hukum-hukum agama.
Alladzi hukum agama yadda'i yang mengakui al-intima'a ilaihi yang mengakui ia akan menisbatkan dirinya kepada agama. Mungkinkah sepanjang hidup kita bodoh nggak paham agama yang kita menyatakan kita beragama dengan agama itu? Hal sayu'adzaru ghadan 'indallahi ta'ala apakah akan dimaafkan akan dia besok di sisi Allah taala? Fayaqulul mar'u minhum maka akan berkatalah oleh seseorang dari mereka di akhirat nanti ya Rabbi wahai Tuhanku laqad adha'tu hayati sungguh aku telah menyanyiakan akan kehidupanku. Sungguh aku telah menyanyiakan akan kehidupanku hakaza sudan. Aku telah menyanyiakan kehidupanku demikian dalam keadaan sudan sia-sia. Wasabah lalan. Ini fi'ilnya apa ya? Isbahalla. Isbahalla yasbahillu. Isbahalla. Isbahalla. Ini mungkin ada alif ini. Isbahalla yasbahallus isbihlalan. Tapi nggak tahu ini. Ini PR ini ya. Nanti di akhirat kita akan berkata, wahai Tuhanku, laqad adha'tu sungguh telah aku sia-siakan akan kehidupanku sedemikian sudah dalam keadaan sia-sia. Walam ata'allam dan aku tidak belajar. Ya Rabbi dan aku tidak belajar wahai Tuhanku ma tahu akan apapun yang telah Engkau wajibkan akannya kepadaku. Kama la a'rifu umura dini sebagaimana aku tidak tahu akan urusan agamaku. Mungkin enggak kita akan mengatakan seperti itu di akhirat? Enggak mungkin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah, innaka 'alal haqqil mubin, sungguhnya engkau itu berada di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta, sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan akan orang mati. Wa la tusmi'us summad du'a, engkau tidak bisa memperdengar akan orang yang tuli akan panggilan. Idza wallau mudbirin, mereka berpaling dalam keadaan membelakang. Kamu hai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang mati. Mati di sini maksudnya bukan mati badannya. Orang yang mati hatinya, walaupun didakwahi mereka nggak akan dengar. Orang yang tuli nggak bisa mendengar kebaikan. Apalagi kalau mereka berpaling. Wa ma anta bihadiyil umya, tidaklah engkau hai Muhammad itu yang memberi hidayah kepada orang buta. Amdalalatihim dari kesesatan mereka. Intusmi'u illa may yu'minu bi ayatina. Tidaklah engkau memperdengarkan kecuali orang-orang yang beriman dia dengan ayat kami. Kaum muslimun, maka mereka itu muslim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim bila telah terjadilah oleh perkataan di atas mereka. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi kami keluarkan untuk mereka akan hewan binatang dari bumi. Tukallimuhum yang akan berbicara ianya hewan kepada mereka. Annan nasa kanu bi ayatina la yaqinun. Sungguh manusia adalah mereka dengan ayat kami itu mereka tidak yakin. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan. Pada hari yang akan kami kumpulkan dari setiap umat akan satu kelompok. Mimma yukadzibu bi ayatina dari orang-orang yang mendustakan ayat terhadap ayat kami. Fahum yuzaun maka mereka itu akan dibagi pada hari itu. Hatta idza ja'u hingga ketika mereka datang. Qala ia berkata. Hingga ketika mereka datang. Qala berkata Allah. Akazzabtum bi ayati apakah kalian dulu mendustakan ayat-ayatku? Walam tuhitu biha ilma kalian tidak meliputi dengan ayatku akan pengetahuan. Ammadza kuntum ta'malun atau apa yang dulu kalian kerjakan. Wa qa'al qawlu 'alaihim dan jadilah oleh perkataan di atas mereka bima dzalamu dengan sebab kezaliman mereka fahum la yantiqun maka mereka tidak bisa berbicara. Di akhirat kita nggak bisa protes kesimpulannya ya. Nggak punya alasan kalau dari sekarang kita tidak menyiapkan bekal. Wa yahduruna minal kalamil mutakaddim dan hadir kepada kami dari kalam yang terdahulu iddatu umurin oleh beberapa perkara yang bagi an-nunabbihi 'alaiha yang sepantasnya oleh bahwa kami beritahukan di atasnya perkara. Jadi kesimpulan dari cerita di atas bahwa ada sholat-sholat yang kita lakukan tapi sholatnya tidak sah walaupun kelihatannya benar. Ini pelajarannya bahwa ada beberapa hal yang penting. Ini poin dari hadis di atas beliau akan menjelaskan tentang wajibnya menuntut ilmu nanti ya. Nah, panjang. Hmm. Ya, sampai sini dulu pendek-pendek. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah.
wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.